Dengan sentuhan dramatis bak kisah kerajaan yang memukau, Pangeran William dikabarkan telah memutuskan semua hubungan setelah hasil tes DNA yang mengejutkan mengungkap kebenaran mengejutkan tentang garis keturunannya. Bisikan-bisikan di dalam istana berubah menjadi skandal besar yang tak bisa diabaikan. Apakah sang calon raja selama ini hidup dalam kebohongan kerajaan? Dengan mahkota yang kini tergantung di ujung tanduk dan kesetiaan kerajaan yang hancur berkeping-keping, drama ini berkembang layaknya thriller nyata. Tetaplah bersama kami saat kami mengungkap pengungkapan mengejutkan yang mengguncang keluarga kerajaan hingga ke inti terdalamnya. Sebuah rahasia tersembunyi di balik mahkota. Badai sedang mengamuk di dalam monarki Inggris. Badai yang tak pernah dihadapi keluarga kerajaan selama berabad-abad. Di pusat kekacauan ini berdiri Pangeran William. Dulu dipandang sebagai pewaris tak tergoyahkan tahta, jembatan kokoh antara sejarah kaya monarki dan aspirasi dunia modern. Namun kini, Pangeran William terjerat dalam pengkhianatan, mengejutkan yang mengancam bukan hanya masa depannya sendiri, tetapi juga struktur keluarga kerajaan itu sendiri. Pengungkapan luar biasa bahwa Raja Charles III mungkin bukan ayah biologis. Pangeran William telah mengguncang istana, meruntuhkan narasi yang selama ini dianggap sebagai warisan kerajaan yang terjaga dengan cermat. Selama bertahun-tahun, publik percaya bahwa Pangeran William adalah perpaduan sempurna antara kehangatan Putri Diana dan darah kerajaan Raja Charles. Kini, semua itu dipertanyakan. Pangeran William, yang lama dianggap sebagai lambang kesinambungan dan stabilitas kerajaan, tiba-tiba terjebak dalam krisis ketika sebuah tes DNA rahasia mengungkap hal yang tak terbayangkan. Raja Charles bukanlah ayah biologisnya. Bom informasi ini, yang disembunyikan begitu lama, telah membalikkan keadaan. Di dalam rumah tangga kerajaan, Pangeran William, yang dulu berdiri sebagai pewaris tahta, kini menghadapi krisis identitas yang mengguncang fondasi apa yang selama ini ia yakini tentang warisannya dan peran masa depannya. Setelah pengungkapan ini, respons Pangeran William sangat menarik. Alih-alih menghadapi skandal secara langsung, ia memilih untuk menarik diri, menjauh secara emosional dari Raja Charles, dan mungkin bahkan mengambil langkah hukum untuk menjauhkan dirinya dari situasi ini. Penarikan dirinya yang tenang justru memicu spekulasi lebih lanjut saat para orang dalam istana berusaha keras mengelola dampak yang semakin besar. Monarki, yang dulu berakar kuat pada tradisi berabad-abad, kini menghadapi momen ketidakpastian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dunia pun dibuat bertanya-tanya akan sebuah pertanyaan monumental. Jika darah kerajaan tidak lagi mengalir seperti yang selama ini diyakini, apa artinya ini bagi masa depan monarki? Dengan esensi garis keturunan kerajaan yang kini dipertanyakan, monarki berdiri di persimpangan jalan, masa depannya tidak pasti saat berjuang menghadapi krisis identitas dan legitimasi. Garis keturunan keluarga kerajaan yang selama ini dijaga ketat, yang dulu menjadi aset terbesar, kini tampak sebagai titik paling rapuh. Sebelum menyelami detail identitasnya, mari kita telusuri kelahiran dan masa kecil Pangeran William kelahiran. Pangeran William, pada tanggal 21 Juni 1982, sebuah babak baru yang luar biasa dimulai dalam sejarah monarki Inggris. Tepat pukul 9:03 malam, seorang bayi laki-laki bernama William Arthur Philip Louis lahir ke dunia, bukan sekadar sebagai anak, melainkan sebagai calon raja Inggris di masa depan. Kelahirannya bukanlah kedatangan biasa. Itu adalah momen yang ditakdirkan untuk sejarah. Meskipun malam telah gelap, kegelapan itu tak mengurangi sukacita yang memenuhi hati para pendukung kerajaan yang berkumpul dengan penuh antusias di luar istana Buckingham, menunggu kabar dengan penuh harap. Kesabaran mereka segera terbayar ketika sebuah papan pengumuman emas dipasang di gerbang istana, dengan bangga menampilkan pengumuman kelahiran. Putri Diana telah melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat, dan baik ibu maupun anak dalam keadaan baik. Dengan berat 7,1 ons, sang pangeran yang baru lahir melakukan penampilan publik pertamanya keesokan paginya. Dibungkus dengan selimut putih dan digendong dengan lembut oleh kedua orang tuanya yang berseri-seri, Putri Diana dan Pangeran Charles, bayi William diperkenalkan kepada dunia di tangga Lindo Wing Rumah Sakit St. Mary di London. Gambar tunggal pasangan muda yang bersinar dan bayi kerajaan mereka itu menjadi ikonik. Lebih dari 30 tahun kemudian, William akan mengulang momen yang sama dengan istrinya, Catherine, Duchess of Cambridge, saat mereka dengan bangga memperkenalkan anak sulung mereka, Pangeran George, kepada dunia di tempat yang sama. Pada saat kelahiran William, Diana baru berusia 20 tahun, seorang wanita muda yang baru saja meninggalkan pekerjaannya sebagai asisten guru untuk menjalani kehidupan megah di dunia kerajaan.
Kisah cinta kilatnya dengan Pangeran Charles, yang saat itu berusia 33 tahun, telah memikat dunia. Tidak seperti ayah kerajaan pada masa itu, Charles tetap berada di sisi Diana selama proses persalinan, kemudian menyebut pengalaman itu sangat emosional. Ia mengakui bahwa rasanya seperti anak mereka memang benar-benar milik mereka. Namun bagi semua orang, karena publik telah menerima William dengan hangat, kedatangannya lebih dari sekadar kelahiran. Itu adalah revolusi lembut di dalam keluarga kerajaan. Berbeda dengan para pewaris sebelumnya yang lahir di balik dinding istana, ia lahir di rumah sakit, mencerminkan langkah diam-diam namun kuat menuju modernitas. Dan cara pengasuhannya pun mengikuti jejak yang sama. Diana memastikan bahwa William dan adik laki-lakinya Harry merasakan pengalaman seperti antri untuk membeli burger, naik transportasi umum, dan pergi ke taman hiburan. Hal-hal yang jarang sekali dialami oleh para anggota keluarga kerajaan pada umumnya. Meskipun William lahir sebagai seorang pangeran, dia dibesarkan sebagai sosok yang dekat dengan rakyat biasa. Seorang bangsawan modern yang dibentuk oleh tradisi, namun tetap memiliki hubungan erat dengan dunia di luar istana. Mari kita telusuri bersama. Keluarga kerajaan, gosip, dan retaknya sebuah dinasti. Keluarga kerajaan Inggris yang telah lama dikagumi oleh jutaan orang kini berada di tengah badai, terguncang oleh skandal yang berakar dari pernikahan bermasalah antara Putri Diana dan Pangeran Charles. Hubungan mereka yang dulu tampak seperti kisah dongeng ternyata penuh dengan rasa sakit, pengkhianatan, dan kesepian. Diana, yang sangat dicintai oleh banyak orang di seluruh dunia, sering merasa terperangkap dalam ikatan yang dingin dan jauh. Rumor perselingkuhan beredar di sekitar Charles, dan nama yang terus muncul adalah James Wheat. Meskipun Charles dan Wheat sama-sama membantah adanya hubungan gelap, bisikan-bisikan itu tetap ada, terutama ketika Wheat mengklaim bahwa hubungan mereka dimulai setelah kelahiran Pangeran William. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang mengganggu tentang siapa sebenarnya ayah biologis William. Ketika kecurigaan semakin meningkat, ketegangan antara ayah dan anak pun ikut membesar. William, yang merasa diabaikan karena kedekatan ayahnya dengan Camilla, mulai meragukan narasi kerajaan yang selama ini dia dengar. Pencariannya akan jawaban membawanya untuk diam-diam melakukan tes paternitas, yang hasilnya mengguncang dunia kerajaan hingga ke akarnya. Tes tersebut mengungkapkan sebuah kebenaran yang mengejutkan. Charles bukanlah ayah biologisnya. Pengungkapan ini mengguncang seluruh keluarga kerajaan dan menimbulkan kekhawatiran tentang hak William untuk mewarisi tahta. Dengan masa depan monarki yang tiba-tiba menjadi tanda tanya, para penasihat kerajaan bergegas mengelola kekacauan ini. Ketidakpastian mengenai garis suksesi menjadi bahan perdebatan sengit, membuat keluarga kerajaan menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. William, yang terjebak dalam pusaran emosi yang bertentangan, berjuang untuk menyelaraskan tugas kerajaannya dengan kenyataan pahit tentang asal-usulnya. Raja Charles, yang dilaporkan sangat terpukul oleh kabar ini, tetap diam di depan publik, menambah misteri dan ketegangan seputar situasi tersebut. Sementara itu, masyarakat Inggris terbagi dalam pendapat. Sebagian bersimpati pada William, memahami gejolak emosional yang dia alami, sementara yang lain khawatir tentang dampak skandal ini terhadap stabilitas monarki. Fondasi keluarga kerajaan yang dulu tak tergoyahkan, dibangun atas tradisi dan garis keturunan, kini berada di bawah sorotan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kebenaran yang selama ini tersembunyi akhirnya terungkap. Dan keluarga kerajaan harus menavigasi masa depan yang baru dan penuh ketidakpastian. Meskipun Ibu William dilaporkan pernah menjalin hubungan dengan beberapa pria, mengapa James Wheat yang paling sering disebut? Mari kita selami lebih dalam. Rumor yang tak kunjung mati. Selama bertahun-tahun, James Wheat hidup di bawah beban berat salah satu rumor kerajaan paling gigih dalam ingatan modern. Meskipun berulang kali membantah bahwa dia adalah ayah dari Pangeran William atau Pangeran Harry, suaranya selalu tenggelam dalam badai spekulasi. Tidak peduli seberapa keras atau sedih dia mencoba membersihkan namanya, publik belum siap melepaskan cerita itu. Dia tidak hanya berusaha membela reputasinya. Dia berjuang melawan bayangan, sebuah rumor yang tak tergoyahkan dan menolak untuk mati. Rumor itu melampaui dirinya dan menyentuh warisan Putri Diana, serta citra monarki Inggris itu sendiri. Bisikan-bisikan, ini bukan sekadar gosip selebriti. Mereka bukan hanya soal genetika atau bukti. Rumor kerajaan memiliki cara untuk menjadi legenda yang dibalut emosi, rasa ingin tahu, dan fantasi. Orang-orang tidak hanya ingin mengetahui kebenaran, mereka menginginkan sebuah cerita, sebuah misteri, sesuatu yang dramatis untuk memuaskan ketertarikan mereka pada dunia kerajaan. Ketika kabar tentang tes paternitas rahasia mulai beredar,
pertama sebagai bisikan di istana, lalu meledak menjadi berita utama global. Rasanya seperti badai sunyi yang lama akhirnya pecah. Tiba-tiba, setiap foto buram, setiap sampul tabloid dari tahun 90-an, setiap perbandingan wajah yang setengah bercanda kembali menjadi sorotan. Masa lalu merayap masuk ke masa kini. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Laporan tentang tes DNA dan hasil yang diduga mengejutkan. Menurut rumor, tes itu menyingkirkan Raja Charles III sebagai ayah biologis Pangeran William. Namun yang lebih menyakitkan, tes itu juga tidak mengonfirmasi James Wheat sebagai ayahnya. Disinilah cerita menjadi lebih gelap. Jika bukan Charles maupun Wheat yang menjadi ayah, lalu siapa? Apakah ada seseorang lain dalam kehidupan Diana yang tidak pernah diketahui publik? Seorang pria yang identitasnya tersembunyi di balik citra yang dikelola dengan hati-hati oleh keluarga. Kerajaan. Kemungkinan ini bukan hanya membuka pertanyaan baru, tetapi juga luka lama. Ini adalah misteri yang tidak menyelesaikan apapun. Justru memperdalam kebingungan, seperti kabut yang semakin tebal saat jalan tampak jelas. Bagi Pangeran William, ini lebih dari sekadar skandal. Ini adalah krisis pribadi. Pria yang selama ini dia kenal sebagai ayahnya, yang membentuk masa kecilnya dan mempersiapkannya untuk menjadi raja, mungkin tidak memiliki hubungan darah dengannya. Namun penderitaan yang lebih besar adalah ketidaktahuan tentang siapa sebenarnya ayahnya. Keraguan semacam itu bukan hanya menyakitkan, tapi juga mengguncang identitas dan masa depan seseorang. Hal itu membuat bingung. Identitas berubah menjadi teka-teki dengan potongan yang hilang. Bagaimana seseorang bisa memimpin sebuah bangsa jika ia sendiri tidak bisa menjawab pertanyaan paling dasar tentang dirinya? Institusi kerajaan itu sendiri kini berdiri di atas fondasi yang goyah. Monarki bertahan karena tradisi, kepastian, dan garis keturunan yang jelas. Jika asal-usul Pangeran William diragukan, maka keabsahan pewaris tahta pun ikut dipertanyakan. Dan ketika dasar masa depan dipertanyakan, seluruh struktur mulai bergetar. Satu pertanyaan yang tak terjawab memiliki kekuatan untuk mengguncang kesinambungan kerajaan yang telah berlangsung berabad-abad. Di tengah semua itu, Istana Buckingham tetap diam. Tidak ada konfirmasi, tidak ada penolakan, bahkan tidak ada reaksi sama sekali. Namun di zaman sekarang, keheningan bukanlah penenang rumor, melainkan justru bahan bakar bagi mereka. Di era berita instan dan spekulasi tanpa henti di media sosial, diam itu hampir sama nyaringnya dengan berbicara. Publik tidak lagi merasa nyaman dengan tradisi. Mereka menginginkan kejelasan. Kini, Pangeran William, yang dulu menjadi lambang kestabilan kerajaan, berdiri sendiri, dikelilingi keraguan, terjebak antara apa yang pernah ada, apa yang mungkin terjadi, dan apa yang mahkota tuntut darinya. Mari kita telusuri lebih dalam pencarian. William akan jati dirinya, seorang pangeran yang mencari dirinya sendiri. Mengapa Pangeran William, setelah bertahun-tahun diam dan setia, tiba-tiba merasa perlu menyelidiki dasar dari identitasnya, yaitu garis keturunannya? Apa yang mendorong calon raja ini untuk menggali masa lalu yang telah lama disembunyikan dan dibiarkan tak tersentuh selama puluhan tahun? Jawabannya mungkin terletak pada perubahan halus namun kuat yang terjadi di balik dinding istana. Selama ini, Ratu Elizabeth II lebih dari sekadar seorang penguasa. Ia adalah perekat yang menjaga keluarga kerajaan tetap bersatu. Ia tegas, konsisten, dan memimpin dengan tenang. Setelah kepergiannya, monarki kehilangan jangkar yang menahan mereka. Beban tradisi menjadi lebih ringan, dan dengan itu, pertanyaan-pertanyaan yang lama terdiam mulai bergema lebih keras di lorong-lorong istana Buckingham. William, yang selalu menjadi sosok kerajaan modern yang tenang, merasakan perubahan itu. Inggris Raya bukanlah seperti dulu lagi. Rasa hormat yang dulu mengelilingi mahkota mulai memudar. Sebagai gantinya, muncul publik yang menuntut kebenaran, transparansi, dan kedekatan. Di era baru ini, memimpin bukan lagi soal upacara dan simbolisme. Ini tentang menjadi sosok yang bisa diterima, menjadi nyata, dan bagi William, itu berarti menghadapi pertanyaan-pertanyaan sulit. Pertanyaan terbesar dari semuanya, siapa sebenarnya aku? Kemudian ada hubungan rumitnya dengan Raja Charles. Meskipun ayah dan anak itu berdiri berdampingan di depan publik, kenyataan di balik layar selalu lebih rapuh. Charles menghabiskan sebagian besar hidupnya mempersiapkan mahkota yang baru saja ia terima. William, sebaliknya, tumbuh di bawah sorotan, dicintai oleh publik yang selalu melihatnya sebagai putra Diana, pangeran rakyat. Selama bertahun-tahun, mereka berbeda pendapat tentang bagaimana monarki harus berkembang, tentang hubungan dengan publik, tentang pilihan pribadi,
Dan di tengah semua itu, satu pertanyaan mungkin diam-diam semakin menguat di benak William. Apakah dia benar-benar ayahku? Kepergian berani saudaranya, Harry, dari kehidupan kerajaan, mungkin menambah bahan bakar api ini. Harry mengajukan pertanyaan, menentang sistem, dan membuka rahasia-rahasia kerajaan untuk dunia lihat. Ia memilih kebenaran daripada tradisi. Sementara William tetap tinggal, perbedaan itu sulit diabaikan. Jika Harry berani mempertanyakan segalanya, bagaimana mungkin William tidak setidaknya bertanya satu hal? Menjadi seorang ayah juga mengubahnya. Membesarkan George, Charlotte, dan Louis, rasa tanggung jawab William semakin dalam. Ia bukan lagi sekadar pangeran atau calon raja. Ia adalah seorang ayah, dan dengan itu datang kekhawatiran baru. Bagaimana mengajarkan anak-anaknya untuk jujur, untuk bangga dengan siapa mereka, jika dirinya sendiri tidak yakin tentang asal-usulnya? Waktu juga tidak bisa diabaikan. Dengan Raja Charles yang baru saja dimahkotai, monarki sedang melakukan penataan ulang. Gelar resmi dikonfirmasi, garis suksesi diperkuat, peran diatur ulang. Jika ada kebenaran tersembunyi, menemukannya sekarang sangat penting sebelum William semakin terjerat dalam takdir yang mungkin bukan miliknya. Di balik dinding istana, bisikan-bisikan selalu ada. Beberapa penasihat memiliki kecurigaan diam-diam. Keluarga besar bergosip. Di dunia di mana hasil tes DNA bisa dikirim lewat pos, di mana rahasia keluarga bisa runtuh hanya dengan satu tes, gagasan mengungkap garis keturunan kerajaan tidak lagi terasa mengejutkan. Malah terasa hampir seperti sesuatu yang sudah dinantikan. Mungkin William melihat sesuatu yang belum dilihat orang lain, bahwa kebenaran akan muncul ke permukaan, dan mungkin lebih baik menghadapinya dengan keberanian daripada terjebak tanpa persiapan. Namun keputusan ini membawa badai tersendiri. Bisakah monarki bertahan? Akankah William menemukan kebenaran dan kedamaian? Atau akankah jawaban itu menghancurkan segala yang telah ia kenal? Dan ketika semuanya selesai, kepada siapa dunia akan memandang? Pewaris sah tahta Inggris atau seorang pria yang hidup di bawah mahkota pinjaman? Bagaimana reaksinya terhadap hasil yang sangat dinantikan itu? Mari kita cari tahu. Kebenaran yang menghancurkan seorang pangeran dunia, Pangeran William, tidak runtuh karena skandal yang tersebar di tabloid. Tidak hancur di bawah sorotan kamera yang menyilaukan atau aib publik yang gaduh. Tidak. Semuanya terurai dengan tenang melalui sebuah amplop tunggal, tertutup rapi, polos, tampak tak berbahaya di luar. Namun di dalamnya tersimpan kebenaran yang mengguncang tanah tempat ia berpijak. Amplop itu berisi hasil tes DNA, dingin dan ilmiah. Namun pesan yang dibawanya sangat menghancurkan. Pangeran William bukanlah anak biologis Raja Charles III. Kebenaran itu menghantamnya seperti badai senyap. Tanpa guntur, tanpa petir, hanya keheningan yang memekakan. Sebuah kebenaran yang begitu berat hingga membuat udara terasa berbeda. Sepanjang hidupnya, ia percaya bahwa dirinya dilahirkan untuk mengenakan mahkota, dibesarkan sebagai calon Raja Inggris. Namun tiba-tiba keyakinan itu runtuh seperti kastil yang dibangun di atas pasir. Tidak ada garis keturunan kerajaan, tidak ada klaim yang sah, hanya sebuah kehidupan yang dibentuk oleh kebohongan. Ayah, warisan yang seharusnya dia terima kini dipertanyakan. Setiap senyum yang pernah diberikan Charles kepadanya, setiap nasihat yang diucapkan, setiap kenangan hangat kini terasa ternoda. Apakah semuanya itu palsu? Apakah Charles mengetahui kebenarannya? Apakah dia benar-benar mencintainya seperti seorang anak kandung? Ataukah dia hanya berperan seolah-olah karena kewajiban mengharuskannya? Rasa sakit ini bukan hanya bersifat pribadi, melainkan juga berakar pada sejarah. Jika garis keturunan itu tidak asli, apa artinya bagi monarki itu sendiri? Bagi institusi yang telah berdiri selama berabad-abad, yang dibangun atas dasar warisan dan suksesi. Jika mahkota telah diwariskan melalui darah yang palsu, apalagi yang sebenarnya hanyalah fiksi, dalam hari-hari berikutnya William berubah. Senyumnya kehilangan kehangatan. Kepercayaan dirinya memudar. Pangeran yang dulu penuh semangat dan karisma itu mulai tenggelam dalam kesunyian. Kate, istrinya dan pendampingnya dalam menghadapi masa-masa tersulit, tetap berdiri di sisinya, sama terkejut dan sama bingung. Seluruh pernikahan mereka selama ini dibangun dengan satu tujuan, takhta. Kini, impian itu terasa seperti naskah yang sengaja ditulis ulang berdasarkan kebohongan. Bersama-sama, mereka menghadapi badai yang mustahil. Haruskah mereka mengungkapkan semuanya ke publik? Haruskah mereka menghadapi istana? Haruskah mereka tetap berpura-pura atau pergi dan merebut kembali hidup mereka?
Seiring waktu berjalan dari hari ke minggu, beban itu menjadi tak tertahankan. William merasa terperangkap dalam peran yang tak lagi ingin dia jalani. Setiap acara publik menjadi siksaan. Setiap pidato tentang kehormatan dan kewajiban terdengar, hampa. Hidupnya telah dibentuk oleh mahkota, tetapi kini mahkota itu tidak lagi cocok untuknya. Maka William mengambil keputusan. Diam-diam, tanpa pengumuman resmi atau sorotan media, dia mulai mundur. Dia menulis surat yang sangat pribadi kepada Raja Charles. Tanpa gelar, tanpa formalitas, hanya kejujuran yang menyakitkan, mentah, dan final. Kemudian, dalam momen emosional, di balik pintu tertutup, dia menyerahkannya sendiri. Saksi mengatakan Charles menangis. Apakah itu karena kesedihan, penyesalan, atau ketakutan? Tidak ada yang tahu pasti. Istana kerajaan mengeluarkan pernyataan yang tenang dan terlatih. Semua baik-baik saja. Masalah keluarga tetap pribadi. Namun di balik layar, kepanikan menyebar. Nah, ini bukan hanya tentang William yang pergi. Ini tentang monarki yang berdiri di atas tanah yang goyah. Namun bagi William, ini bukan lagi soal tahta atau tradisi. Ini soal kebenaran. Dia pergi. Bukan sebagai pangeran, bukan sebagai raja yang menanti, tetapi sebagai seorang pria yang akhirnya bebas dari bayang-bayang mahkota. Tidak lagi berpura-pura, tidak lagi terperangkap. Dia tidak pergi dengan kekuasaan atau kekayaan. Dia pergi dengan sesuatu yang lebih kuat, kejelasan. Dan untuk pertama kalinya, masa depan adalah miliknya. Apa yang terjadi pada pangeran setelah pengungkapan itu? Mari kita lihat peristiwa yang mengikuti pengungkapan identitas aslinya, sebuah pertanggungjawaban seorang pangeran. Dalam sebuah perubahan yang tak terduga, kehidupan Pangeran William terbalik ketika dia menemukan rahasia keluarga yang mengejutkan. Raja Charles III bukanlah ayah biologisnya. Pengungkapan ini menghancurkan segala yang selama ini William yakini tentang dirinya dan posisinya dalam keluarga kerajaan. Fondasi identitas dan tujuan kerajaannya runtuh, meninggalkannya dalam krisis emosional yang mendalam. Selama bertahun-tahun, William telah dipersiapkan untuk mewarisi takhta. Namun kini dia tersesat, mempertanyakan kehidupan yang selama ini dijalaninya. Di tengah kekacauan ini, satu keinginan tetap jelas, menjadi ayah yang bisa dihormati dan dicontoh oleh anak-anaknya sendiri. Terapi menjadi jalan yang menyakitkan, namun penting untuk penyembuhan, membantunya memproses kesedihan sambil meninjau, kembali kenangan yang kini ternoda oleh kebohongan dan pengkhianatan. Perjalanan ini tidak mudah karena William bergulat dengan perasaan dikhianati yang menguasainya. Didorong oleh teman-temannya untuk mencari dukungan keluarga, William tahu bahwa penyembuhan sejati hanya bisa datang dari menghadapi kebenaran masa. Lalunya, seiring waktu, dia mengambil keputusan berani untuk menghadapi Raja Charles, bukan karena marah atau ingin balas dendam, tetapi untuk merebut kembali jati dirinya dan tempat yang seharusnya dia miliki di dunia ini. Percakapan itu, meskipun sangat pribadi, mengubah hubungan mereka selamanya, apapun reaksi Charles. Momen ini menandai perubahan penting bagi William saat dia memilih kebenaran daripada kesetiaan yang diharapkan kepada monarki. Saat rahasia keluarga mulai terungkap, muncul bisikan tentang kemungkinan. Ratu Elizabeth II telah mengetahui situasi ini sejak lama. Beberapa orang dalam istana menyarankan bahwa dia sudah lama curiga, yang mungkin menjelaskan perlakuan istimewa dan penuh kasih sayang yang diberikan kepada William. Dalam monarki yang seringkali menjadikan diam sebagai perisai terkuat, kebenaran akhirnya mulai bocor. Titik balik terjadi ketika William membagikan rahasia menyakitkan itu kepada istrinya Kate. Dukungan tanpa syarat dari Kate menjadi jangkar. Baginya saat mereka bersama-sama menghadapi rasa sakit ini, hubungan mereka semakin kuat, bukan karena kewajiban kerajaan, tetapi karena kepercayaan dan kesetiaan yang mendalam. Skandal ini juga mempererat kembali hubungan William dengan saudaranya Harry. Kedua pria itu menemukan kesamaan dalam kekecewaan mereka terhadap monarki, sementara istana berusaha keras menutupi kerusakan yang terjadi. Citra mulus keluarga kerajaan mulai retak. Pada akhirnya, keputusan William untuk menerima kebenaran menandai kelahiran kembali secara pribadi dan perubahan besar dalam rumah Windsor, sebuah keluarga yang selamanya berubah oleh keberanian menghadapi kenyataan. Bagaimana pendapat Anda tentang paternitas Pangeran William setelah identitas aslinya terungkap? Kami sangat ingin mendengar pemikiran Anda di kolom komentar di bawah ini.